Orang Inggris bilang business must go on. Apapun yang terjadi, kita harus hidup, kita harus bekerja, kita harus produktif dalam kondisi apapun. Ya kan, sistem-sistem simpel-simpel ekonomi harus terus hidup. COVID adalah satu pertempuran di lain sisi, tapi di sisi lain kita juga terus bergerak secara ekonomi, secara sosial, sosio-kultural, religius dan lainnya. Kita masih di Tribun Batam Podcast ya, Mas Agus ya. Siapa tamu kita ini? Kali ini 2 orang, biar rame. Ada Pak Samsul Bahrum. Kalau lengkapnya Haji ya, Pak. Haji Samsul Bahrum PhD. Beliau ini selaku PJS Wali Kota Iya, Batam. kalau yang belum tahu PJS itu adalah pejabat sementara, itu keterlaluan banget nih kalau belum tahu. Ada juga Pak Didi. Selamat sore Pak. Sore. Pak Didi Kusmarjadi, ya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam. Kota Batam. Ya. Pak, kita ngobrol santai nih seputar Batam dan COVID ya Mas ya. Ya, jadi kalau sesuai dengan judul kita hari ini adalah Batam Perkuat Hadapi Pandemi. Ya, kalau sekarang kita lagi gencar-gencarnya nih apa nih Mas? Kita menarasikan 3M. 3M ya. Iya, 3M. betul. Ingat pesan Ibu ya, selalu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ya. Itu. Benar, Pak? Atau mungkin ditambah lagi M-nya? Enggak ya? Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Nah, benar. Jadi 4 ya, Bang? Jadi 4M ya. Iya. Pak Samsul Bahrum, mungkin kita bisa bagaimana sih Pak ini kondisi terbaru sosial ekonomi masyarakat Batam di tengah pandemi lah saat ini? Saya melihat begini, orang Inggris bilang business must go on. Ya, apapun yang terjadi, kita harus hidup, kita harus bekerja, kita harus produktif dalam kondisi apapun. Ya kan, sistem-sistem simpel-simpel ekonomi harus terus hidup. Ya kan, COVID adalah satu pertempuran di lain sisi, tapi di sisi lain kita juga terus bergerak secara ekonomi, secara sosial, sosio-kultural, religius dan lainnya. Karena semua kehidupan harus tetap berjalan secara normal, walaupun harus menggunakan dengan kita sebut dengan new normality life atau kita sebut dengan menggunakan protokol-protokol COVID sehingga beradaptasi dengan kehidupan baru. Kata-kata beradaptasi ini kan kata yang sifatnya proaktif. Dan ada 3 konsep sebenarnya dalam adaptasi ini, dia di tengah. Satu yang kita sebut dengan adoptif atau adoption, mengadopsi sesuatu, kemudian adaptation, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kemudian to generate, meningkatkan. Nah, ketika kita sudah mampu mengadopsi segala macam pola kehidupan, kita menggunakan daring, belajar daring, kemudian kita menggunakan masker, hand sanitizer, jaga jarak, membatasi kerumunan, bahkan kampanye pun harus menggunakan tidak lebih dari 50+1. Dan alhamdulillah selama kampanye ini belum ada pelanggaran-pelanggaran, sehingga dalam pilkada yang kita laporkan juga. Dan nah, kehidupan yang kita sebut dengan new normal life ini akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang kita mampu mengatasinya. Pada saat yang sama kita serahkan perjuangan para analis, para biologis, para ahli-ahli di bidang COVID ini, ya, ahli-ahli di bidang COVID ini untuk dapat terus menemukan virusnya, gitu, antisipasi virusnya, menemukan virusnya dan mengantisipasi supaya ada antidot yang mematikan virus itu sendiri, gitu. Nah, yang kita sebut dengan vaksin, gitu. Nah, oleh sebab itulah semua harus bergerak dan bekerja, tidak boleh berhenti. Ya, kan? Harus beriringan Ya, saya ingin mengutip pendapat Peter Senge. Peter Senge adalah seorang ahli yang disebut dengan learning organization, organisasi yang terus belajar. Tidak kira ada masyarakat, individual, organisasi, sampai organisasi yang besar pun, negara pun, kalau dia tidak bisa menyesuaikan, if you don't change, you die. Apabila kau tidak berubah, maka kau akan mati. Semua harus perubahan. Yang pasti itu adalah perubahan. 3 dia mengajarkan kita perubahan tadi, yang saya tadi. Harus mampu mengadopsi pola-pola baru, beradaptasi dengan kondisi yang ada, kemudian mampu mengenerate. Nah, saya lihat Kadin, Kepri dan Kadin Batam, dia mengadopsi pola-pola baru, beradaptasi dengan kondisi ekonomi, dia harus mengenerate dalam arti meningkatkan produksi, sumber daya dan lainnya. Karena terus terang saja COVID di sisi lain ada pahlawan-pahlawannya. Pak Didi sebelah saya adalah satu pahlawan
yang terus berjuang setiap hari dengan segala risiko. Yang nama pahlawan bahkan belum hero to zero. Dari tidak tahu apa-apa itu COVID sampai akhirnya menjadi pahlawan COVID gitu. Ini harus kita hargai nih. Betul. Salah satu dokter yang masih hidup ya. Mohon maaf. Dan terus sehat Pak. Dan hidup sehat dan berikan kehidupan yang baru gitu. Ya, kan? Tapi kalau ngelihat kondisi yang sekarang memang perkembangannya seperti apa, Dok? Yeah, mungkin Pak Didi bisa bantu ya Pak ya? Iya. Kita lihat perkembangannya memang di 3 minggu terakhir ini kecenderungan kasusnya memang mulai menurun. 3 hari ini ya? 3 minggu terakhir. 3 minggu. Minggu ke-3 September kemarin itu kan puncaknya itu mencapai 1 minggu itu 400 kasus. Itulah yang tertinggi dalam ini kita di second wave ini ya. Jadi memang kecenderungan menurun, kita harapkan ya ke depannya masih ya seperti itu, bahkan berkurang, dan tingkat kesembuhan juga kan sekarang sudah 88%. Kemarin 315 ya Pak ya? Iya, kita rilis 315 yang sembuh. Jadi hanya tinggal 150-an aja lagi pasien kita yang ada dari hampir 1.800 ya. 1.800, iya. Berarti memang udah bisa dibilang ini gelombang kedua ya? Ya, yang kemarin puncak itu memang gelombang kedua. Nah, waktu peningkatan tuh apa Pak sebabnya Pak? Kan Batam kalau nggak salah sempat turun tuh kemarin, sempat udah mau zona hijau sebenarnya kan, tiba-tiba terjadi lompatan itu apa Pak sebabnya? Iya, sebetulnya begini, izin Pak Wali Kota, jadi segan juga kami mau ngomong ini sebenarnya kemarin sebelum new normal diterapkan, sebenarnya kami sudah mewanti-wanti juga harus disiapkan dulu aturan yang kuat untuk menjaga atau membentengi new normal yang akan diambil. Tapi ya sekedar anjuran saja, tidak ada tidak ada perkuatannya betul, Pak, ya? tidak dasarnya ada untuk perwaku, tidak ada apa-apa, new normal kita jalankan, dan memang sesuai dengan prediksi para ahli di second wave ini bakal terjadi. Indonesia katanya memang bakal yang istilahnya paling parah gitu di dunia, termasuk negara yang bakal parah kalau mengalami second wave ini, dan ternyata memang terbukti kan di Indonesia secara umum juga, khususnya Batam atau Kepri ini terjadi peningkatan kasus. Jadi memang itulah penerapan new normal tanpa jaga terlebih dahulu atau dibentengi dengan peraturan yang kuat. Gitu. Sekarang sudah ada perwako kemarin yang mau diperdayakan juga ya Pak? Nah, kan tadi menarik yang Pak Samsul sampaikan, artinya kehidupan terus harus berjalan. Nah, konsep kesehatan dan konsep ekonomi Pak yang dijalankan, artinya ada nggak Pak sekarang ini udah ada tim ekonomi untuk pemulihan COVID? Kalau tim kesehatannya sudah ada Pak Jam kemarin. Nah, tim ekonominya gimana Pak? Kalau Bapak katakan kesehatan harus jalan ekonomi, malah tugas saya ini 4. Apa lagi Pak? 1, kesehatan dapat dilakukan COVID, ekonomi peningkatan kinerja makroekonomi. Yang ketiga, mensukseskan pilkada yang sehat. Yang keempat, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Jadi saya harus berbagi waktu saya ke 4 dimensi tersebut. Saya bahagia sekali bahwa Pak Dedi boleh dikatakan men-take over tugas-tugas COVID ini hampir 90%. Di tingkat taktis, teknis, medis. Saya di tingkat strategis dan politis. Ya, walaupun pejabat sementara. Nah, tapi kan lama juga Bapak di sini. Saya alhamdulillah saya senang sekali ketika Pak PJ Gubernur hadir dalam pertemuan Kadin Kadin Batam ya. Saya bicara spektrum Batam lah, tidak berbicara ke kabupaten lain. Dan Batam sebagai tulang punggung Provinsi Kepri memang mendapat perhatian khusus kepada Pak Gub ya. Alhamdulillah, insyaallah kalau bahasa arogannya atau bahasa sombongnya, sukses seperti ini tergantung pada sukses Batam gitu. Nah, sehingga kenapa 2,2 juta penduduk Kepri kan 1,3 juta lebih ada di Batam. Jadi kenapa kerja kami agak sedikit ekstra keras, saya merasakan 24 jam itu sangat sedikit, karena kerja saya itu dibatasi dengan sampai 5 Desember 2020. Nah, oleh sebab itulah kenapa saya termasuk orang paling rajin membuat tim dan komitmen. Saya bikin komitmen untuk sukseskan pilkada sehat dengan gubernur dan para seluruh paslon dan lainnya. Saya buat komitmen para dokter ini untuk membangun kebersamaan dengan hampir 12 rumah sakit lebih. Pak Dedi juga teken, Kadis teken. Jadi ada kebersamaan lah. Ini tak bisa, ini musuh bersama. Common enemy. Kemudian yang ketiga, saya juga buat komitmen bersama kepada lurah dan camat. Anda tidak hanya bertugas sebagai
lurah dan camat urusan KTP, urusan penduduk lainnya, coba Anda memiliki sentuhan terhadap COVID ini sendiri. Karena setiap single case di setiap kelurahan tuh camat lah orang pertama yang harus tahu. Nah, makanya mereka harus koordinasi itu sama Puskesmas. Bukan saya sangat dekat dengan Pak Dedi, kemanapun saya teleponan kemana benda dampingi juga gitu, kepala Puskesmas juga harus sama bersama dengan camat di sekitarnya, Posyandu atau Pustu juga harus bersama dengan Puskesmas membantu dengan lurahnya. Nah, kembali ke pertanyaan ekonomi tadi, kami sedang menyusun untuk merevisi Perwako untuk memperkuat semacam komite ekonomi nasional yang tentu Kadinnya akan menjadi leader di situ, sehingga setiap kegiatan yang Kadin lakukan kita backup. Revisinya sedang kami susun. Kami sedang menunggu juga beberapa kebijakan yang ingin Kadin buat. Salah satu rekomendasi mungkin yang kami butuhkan adalah nanti surat dari Kadin untuk kita lakukan perbaikan ekonomi. Satu hal yang sangat positif adalah ada konsep yang disebut reciprocal Greenland. Reciprocal Greenland itu adalah satu kebijakan pemerintah pusat yang ingin menstandarisasikan antara secara bilateral antara Singapura dengan Indonesia. Jadi standar kesehatan Singapura dan Indonesia itu disatukan dalam satu model, sehingga semacam pengakuan rekognisi sertifikat atau rekognisi sertifikasi gitu, bahwasanya orang Singapura yang datang ke Batam datang Bintan ya, karena kita juga mengharapkan adanya suatu minimal tidak bisa datang seluruhnya, setidaknya ada beberapa segmen masyarakat yang bisa datang, pembisnis, para diplomat, government, pegawai pemerintah, akademisi, kemudian mahasiswa dan lainnya itu bisa dilakukan country to country agreement gitu. Targetnya kapan Pak bisa semua itu runningnya? Ya, saya kira signal untuk itu kan sudah dapat pembicaraan di tingkat pusat. Karena kebijakan luar negeri kan salah satu tugas yang bukan diserahkan ke daerah. Tapi kita karena bicara daerah kita harus siap. Kemarin ada pertemuan saya hadir di kehadiran 15 menteri ya. Yang di Bintan. Yang dihadiri oleh 3 Menko Ekonomi, Menko Maritim juga Menko Polhukam yang di Bintan. Saya mewakili Pak Gubernur pada saat itu, saya mohon maaf. Di situ sudah satu signal positif bahwa Kepri dengan program nasional Indonesian Care, I do care. Jadi Indonesian itu diambil I-nya, do-nya itu diambil do-nya, care. Bahwa orang Indonesia ini, bangsa Indonesia ini care untuk menjadikan Indonesia pada umumnya, kemudian Bintan, Batam pada khususnya karena kita berada di sini menjadi kawasan yang pertama apabila terjadi unlock tourism untuk datang. Sekarang ini kan yang diizinkan hanya tenaga kerja asing yang dibutuhkan, yang setelah mendapat approve secara bilateral kedua negara gitu. Pak, kan kalau tadi Bapak bilang tadi ada sebenarnya kerja saya 4 ya tadi ya. Ada salah satunya ada mensukseskan pilkada. Nah, memang dalam kondisi pilkada banyak orang yang khawatir nih Pak. Sebenarnya pilkada ini bisa ini nggak sih jangan-jangan menimbulkan kluster baru gitu nih. Bagaimana Bapak meyakinkan masyarakat warga Batam lah bahwa penanganan pandemi ini nanti untuk menjelang ini tetap on the track gitu Pak? Ya, ini kan kebijakan yang point of no return ya. Satu ibarat pesawat yang sudah take off, dia hanya harus mencapai tujuannya, tidak kembali lagi. Nggak mungkin kembali lagi. Yang besar kemungkinan saya sebagai pilotnya, Anda menjamin bahwa para penumpang, yaitu para pemilih, yang termasuk juga penumpang VIP-nya, yaitu paslon, dengan kru-krunya, yaitu petugas KPU, Bawaslu, ya kan, Des Pilkada, itu bisa soft landing secara politik. Nah, untuk soft landing secara politik, tentunya sebagai seorang pilot, saya harus memberikan rasa kenyaman dan aman, meskipun di luarnya ada cuaca. Jangan sampai ada technical error, human error, atau natural error alam. Nah, oleh sebab itulah, anggaplah sekarang ini human errornya jangan sampai ada pegawai negeri yang tidak netral, dana tidak tersedia, mekanisme yang tidak jalan, persiapan tidak ada. Sebenarnya kita sudah on the track, ya kan, dana pun sudah kita alokasikan 20.000. Terima kasih Pak Dedi ya, 20.000 tenaga KPPS juga harus di rapid, gitu kan ya. Mereka juga berjibaku gitu. Bagaimana tahu kita rapid atau harus di PCR ya. Kemudian ternyata diperiksa swabnya dan lainnya. Nah, semua sudah kita lakukan dengan high standar protokol yang tinggi, termasuk masalah tinta, masalah harus antrinya, tempat TPS-nya, jaga jaraknya, jumlah TPS pun harus ditambah.
Nah kemudian ya kita mengharapkan ya karena ini bulan ber takut musim hujan ya, bagaimana bisa suasana ini bisa mungkin ada kipas angin. Ya kita mengharapkan di saat pilkada pencoblosan nanti pada tanggal 9 itu hari panas. Nah sehingga hari panas COVID pun tidak bersahabat dengan cuaca ya. Nah, kepanasan ya. Kepanasan. Biar aja, tapi hari boleh panas tapi konsisten dan konstituen tidak harus dingin. Harus dingin gitu. Soal siapa yang menang kita kembali ke hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil azim. Ketemu nggak Pak dengan misalnya ibaratnya kita kan berbicara dengan politik, artinya kita Bapak udah ketemu dengan calon-calon Pak? Sudah ketemu secara formal. Tapi secara informal tidak boleh. Tidak boleh. Mereka sanggup Pak untuk menjaga Bapak. Ini kan sudah tanda tangan. Iya, takutnya kan nanti ada yang nyolong-nyolong ketemu banyak orang. Berarti Pak DJ juga yang repot nanti Pak ya. Salah. Tidak, saya kira melihat begini, dari awal kampanye sampai hari ini ya alhamdulillah tidak ada satupun pelanggaran, baik pelanggaran administratif di tingkat ASN, ya kan, yang ada sanksinya. Kemudian pelanggaran di tahapan-tahapan yang mereka lalui, alhamdulillah aman, maupun tahapan-tahapan yang mereka lakukan yang di dalam itu ada kampanye-kampanye. Nah bahkan terus terang saja salah satu tema utama yang kita harapkan muncul dalam kampanye paslon ini adalah bagaimana bisa menekan angka kenaikan COVID dan meningkatkan angka kesembuhan. Kalau nggak salah ada sanksi juga ya Pak ya? Misalnya ada pelanggaran di kampanye, yang pelanggaran protokol itu tetap dikenakan sanksi juga nanti? Ada sanksinya. Nah, ini para tim sukses perhatikan ini ada sanksinya. Ada sanksinya. Bukan hanya pada tim sukses. Iya, paslon ya? Ya paslonnya. Jadi kalau tim sukses melanggar, dia menjadi tim yang menjadi tak sukseskan calon. Tapi memang apa dibatasin kalau misalnya mereka pasti kan paslon ini ingin berkunjung kan? Ya, pasti. Tapi itu nggak bisa menutup kemungkinan mereka tetap akan berkerumun di situ. Ketika mereka datang, mereka semua menyapa, pengen salaman. Kesalahan utama apabila ada by design. By design, by intent. Tapi kalau by accident, just in case, saya kira tak ada masalahnya. Contohnya ada calon-calon yang sangat populis di mata masyarakat. Ya kan kita sudah katakan pertemuan boleh dilakukan dengan pertemuan paling tinggi 50 plus 1. Nah, gampang sekali kan mengumpulkan orang kan, tapi mereka harus jaga jarak. Kemudian menekan protokol COVID, harus pakai masker dan lainnya. Bahkan masker yang dipakai juga boleh sebagian pada kampanye. Sekarang kami terus terang aja gerakan 1 juta masker ini nyumbang yang paling banyak ini terus terang aja urutan pertama itu ada pada PSMTI dan Apindo. Yang kedua dari awal memang. Yang dua pada Kadin. Ya kan? Kemudian yang ketiga ada beberapa organisasi lainnya. Yang kami tantang sekarang ini sebenarnya adalah sumbangan para calon ini. Saya tak bayangkan tim saja camat dan lurah itu salah bisa jadi tim sukses. Kenapa? Karena mau tak mau mereka harus mendistribusikan maskernya Pak. Maskernya. Tetapi saya sudah sampaikan. Hati-hati, camat dan lurah hanya boleh mendistribusikan masker yang tidak memiliki simbol. Kayak masker Pak Didi, kayak masker saya, masker Ibu pakai. Tapi silakan aja tim sukses membagikan masker sebanyak-banyaknya gitu kepada masyarakat. Ngapain misalnya kita memperbanyak baleho? Kalau baleho itu hanya kalau sekedar menghimbau COVID sih oke. Kalau pilih saya calon terbaik gitu. Ya kan calon terbaik praktik terbaik dong untuk COVID. Buat dong sebelah kanannya wakil, sebelah kirinya sebelah kanannya wali kota, sebelah wakil kota, sebelahnya gubernur. Saya kira masyarakat yang sama ya kan dia akan ada dua kemungkinan. Kalau masyarakat tuh memakai maskernya, kemanapun dia pergi, itu blessing in disguise. Kampanye secara tidak langsung. Kampanye berjalan juga ya Pak sebenarnya kan. Saya kalau lama-lama ntar saya pasang foto saya foto Pak Jeprisden. Pasang foto saya foto Pak Jeprisden nanti. Ya kan nanti orang bingung tuh. Tapi jangan lupa Pak Didi juga Pak. 3 lah. Nanti 3. Saya di tengah, Pak Jeprisden sebelah kiri, Pak Didi sebelah kanan. Nanti pas pencoblos, kok muka yang ada di masker kok tak ada, kok beda gitu. Masalah COVID ini harus banyak dimensi joke sehatnya karena kalau kita berhadapan COVID ini dengan stresnya, saya dapat informasi dari seorang petinggi di Jakarta mengatakan beberapa indikasi COVID meninggalnya para pejabat ini adalah ketika mereka pada posisi stres, ya kan stres ya.
Dalam bingung mau ngapain ya, nggak tahu ya. Dalam arti berarti COVID ini tidak hanya menyerang penyakit bahasa bawaannya fisik, istilah penyakit bawaan ya, komorbid. Komorbid ini istilah medis yang baru saya dapat 2 hari yang lalu. Sama, Pak. Saya baru dengar juga, Pak. Misalnya komorbid ya. Komorbid Sangkasa komorbid ini adalah nama bintang film yang sering bikin tuh. Aduh lupa saya. Hobbit. Iya. Kalau film Hobbit ya. Sama-sama Hobbit. Ya, sama Hobbit ya. Rupanya komorbid itu adalah penyakit bawaan. Jadi terus terang saja virus yang sama bisa direspon oleh tubuh yang berbeda. Berarti wajar kalau Pak Didi katakan tadi kita harus memang menjaga ketahanan tubuh gitu. Iya, sama ingat pesan Ibu, Pak. Ingat pesan Ibu. Ya pakai masker, ya. Menjaga jarak. Sama cuci tangan. Ya. Iya. Tapi kalau izin ke Pak Didi ya, mungkin kalau ngelihat kondisinya sekarang, kecamatan atau zona mana sih Pak? Maksudnya kecamatan mana sih yang zonanya mungkin berbahaya ya? Ya kalau kita lihat di peta terakhir itu untuk Sekupang dan Batam Kota yang masih merah, artinya kasus positif di sana masih ada di atas 20 kasus. 20. Nah, selebihnya kalau yang di mainland itu sudah masuk sedikit di bawah merah lah ya, antara 10 sampai 20. Dan sisanya kalau di hinterland itu memang hijau dari dulu kan, mereka jarang ada kasus ya. Itu kenapa Pak? Apa misalnya masyarakat Batam Kota susah pakai masker atau gimana Pak? Yang kok dari dulu nggak turun-turun di Batam Kota Pak? Ngeyel. Gimana nih Pak? Ya, kita duga ya gimana ya, teorinya juga gitu, kita nggak ngerti ya kenapa Batam Kota, barangkali karena memang penduduknya juga paling banyak paling banyak Batam Kota itu lebih padat soalnya di sana. Iya, termasuk nanti pas pada saat pemilihan kepala daerah kan mereka paling banyak juga, kelurahannya banyak. Tapi kalau misalnya untuk yang turun langsung tuh yang biasanya suka ngejagain Satpol PP kemarin kan di Tiban tuh saya lihat Bapak. Nah, itu emang fokusnya di daerah-daerah seperti apa Pak maksudnya untuk ini? Razianya. Ya, sebenarnya tidak ada satu tendensi atau propensity untuk melakukan satu kriteria ya, harus razia di mana gitu ya. Kan karena banyak orang nongkrong mereka ke situ gitu. Iya. Itu tergantung oleh Satpol gitu. Tapi yang paling jelas adalah yang saya sangat memberikan apresiasi ketika razia tersebut adalah mereka tidak melakukan perlawanan. Mereka kelihatan sudah sadar salah sendiri. Dan saya melihat itu di stop, dibawa, saya lihat langsung ini. Kemudian dipakaikan baju orange, baju rompi orange. Kemudian mereka diberi nasihat, langsung disuruh pakai masker, mereka duduk, ada berdiri, tergantung kursinya, terus mereka mengisi formulir. Mereka tidak akan berbuat lagi, setelah itu mereka pergi. Jadi dua tindakan hukum telah dilakukan, satu memberi nasihat, lisan, yang kedua tertulis. Kemudian di antara mereka ada juga yang apabila disuruh push up atau yang belum saya lihat pada malam itu, yaitu mereka melakukan pekerjaan sosial 2 jam itu. Belum ada Pak. Saya maunya paket yang ketiga keempat ini, satu hukuman sosial, sanksi sosial, bukan berarti dipermalukan. Karena mereka tidak perlu melakukan juga, kalau mereka pun membersihkan masih pakai masker. Saya pun menyuruh foto supaya mereka pakai masker, supaya tidak langsung straight ke muka yang langsung kan, kasihan kan anak ini kan juga mereka punya privasi gitu. Jangan foto mereka atau sebarkan di koran ketika mereka pakai tidak pakai masker, harus pakai masker. Nah kemudian mungkin yang loncatan yang berikutnya yang ingin saya terapkan ke depan, apalagi sudah ada perdanya, yaitu memberikan denda gitu. Nah tapi denda akan ada mekanisme tertentu, begitu perda keluar akan ada perwako. Nah secepat mungkin perdanya nanti diproses ditetapkan oleh kawan-kawan dewan, insya Allah ya. Nanti saya minggu depan nggak salah mendengar pendapat kita sudah nyampaikan perda tersebut, menunggu reaksi pandangan fraksi dan lainnya. Masih sama Pak besarannya? 250 ya, sementara kalau perda lebih tinggi. Ya. Jadi berapa Pak? Atau kalau kira-kiranya? Kalau di Undang-Undang 23 2004 ya Pak ya, itu kalau untuk perda maksimal bisa 50 juta atau pidananya 6 bulan. Udah 6 bulan, maksimal 50 juta. Maksimal 10%. Cuman gini Pak, ada beberapa kasus
yang di Jakarta dulu tuh kan sudah diterapkan. Itu mereka nyetir mobil sendirian, Pak. Sendirian, tiba-tiba maskernya dilepas, turunin, kena ngomel-ngomel lah di medsos. Nah, kira-kira itu apakah nanti di Batam juga mengantisipasi itu atau memang sebenarnya di mobil pun juga harus pakai misalnya, Pak? Atau gimana, Pak, sebenarnya, Pak?